Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang style. Yang pertama yaitu menerapkan gaya atau style. Caranya yaitu pilih tag yang ingin Anda format. Nah, di sini misalnya ini tagnya ya, ini kita blok dulu. Nah, gitu. Kemudian dari group style pada tab home pilih panah drop down ini ya. Jadi di sini letaknya. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga pilih gaya yang ingin diinginkan. Nah, setelah pilih ini kemudian kita ingat yang mana misalnya. Oh, saya kepengen nyoba ini heading 1, klik. Nah, begitu ya, caranya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini tadi setelah dipilih kita akan berubah ya. Kemudian ini menerapkan style set. Jadi di sini sebenarnya sudah disediakan pilihan ya, stylenya, style setnya di sini letaknya. Jadi di tab desain pilih panah drop down ya. Di sini ini ada banyak pilihan ya. Nah, di sini desain. Nah, di sini ada banyak pilihan. Jadi kita mau ikut yang mana gitu, aturan penulisan yang mana. Nah, kalau misalnya kita ingin ikut salah satu, kita tinggal milih mana yang kita inginkan ya. Misalnya pilih yang ini. Nah, modelnya jadi tulisannya nanti akan berubah seperti ini ya, mulai dari titlenya, subtitlenya dan lain-lain ya, gitu. Nah, kemudian setelah dipilih ini akan berubah ya, seluruhnya akan berubah. Style tulisannya ini mulai tulisnya ini dan tulisan yang ini akan mengikuti ya. Hurufnya ini apa, ukurannya berapa, ya, begitu ya. Nah, kemudian kita bisa juga merubah gaya. Nah, misalnya tadi yang kita pilih ini ya, ini bisa kita rubah. Nah, caranya begini caranya. Jadi ini kan tadi kita pilih tuh heading 1, kita klik kanan. Nah, ini kita modify ini ya. Nah, ini di sini ada tulisannya. Setelah dipilih kita bisa melihat seperti apa sih detailnya. Nah, kita klik kanan di sini ya. Kemudian ini. Nah, di sini di heading 1 ini ternyata jenis hurufnya itu Cambria. Nah, ukurannya berapa? 22 misalnya. Oh, saya mau tak rubah aja dah 20. Nah, hurufnya jangan hijau misalnya, saya buat biru. Nah, misalnya gitu ya. Nah, kemudian setelah dipilih, nah ya ini, kemudian terus oke. Nah, setelah dipilih ini jadi warnanya seperti nanti oke. Nah, akan berubah jadi biru. Jadi kalau Anda nanti milih heading 1 lagi, otomatis berwarna biru ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita bisa juga menciptakan gaya yang baru. Jadi saya tidak mau ikut aturannya yang ini ya, saya tidak mau ikut yang ini. Nah, atau yang lain-lain saya tidak mau, saya mau menciptakan sendiri misalnya, boleh ya. Nah, caranya ini ya, pilih tanda panah di sudut kanan bawah dari kelompok style. Nah, ini. Kemudian ini akan muncul pilihan create. Nah, di sini klik ya. Di sini ada create style misalnya ini. Klik di sini, klik. Nah, begitu ya. Nanti akan muncul style 1 karena ini baru pertama buat. Kalau sudah yang kedua, yang ketiga, otomatis dia akan menyesuaikan ya. Kita pilih misalnya ini, langsung kita oke, atau kita perbaiki dulu seperti apakah yang kita inginkan. Misalnya style saya tuh seperti apa sih ya. Oh, style saya tuh ini loh, ininya itu warnanya ukurannya 18 misalnya. Warna saya itu
merah atau apa yang bagus ya. Ini bagus nggak kira-kira? Ini aja wis. Nah, ini aja ya. Oke. Nah, ini adalah warna milik saya. Jadi kalau saya nanti milih style 1, otomatis headingnya warnanya ini ungu ini ya. Oke. Nah, udah selesai ya. Nah, sebenarnya nanti digunakan untuk apa sih? Nah, nanti untuk style ini akan kita gunakan di sini. Jadi misalnya ini saya milih ini ya. Ini saya kasih style saya misalnya. Kemudian yang ini kebetulan ada beberapa 2 halaman atau 3 halaman, 2 halaman. Yang ini saya juga kasih style saya. Nah, ini. Nah, jadi nanti kalau ini kita pilih misalnya ini. Mana itu? Kok kurang besar ya, saya besarin dulu ya biar ininya muncul semua. Ini navigasinya ini biar muncul. Nah, jadi kalau kita punya banyak halaman, kita bisa menuju misalnya menuju ini secara internet, klik otomatis dia akan lompat. Seperti kalau kita punya subbab. Nah, kalau laporan itu kan ada subbab. Nah, kalau ada heading seperti ini, tinggal klik sini otomatis dia akan melompat. Nah, itu gunanya, guna kedepannya seperti itu ya. Oke, kita hilangkan dulu ininya. Oke, saya kecilkan lagi ya biar enggak terlalu penuh. Oke, nggak kelihatan ya ininya pilihannya ya. Oke, udah. Oke, kita lanjutkan studi kasus yang pertama, mengatur orientasi yang berbeda antar halaman. Mengatur orientasi yang berbeda antar halaman. Jadi misalnya yang halaman pertama itu ini ya, portrait, yang kedua halaman berikutnya landscape misalnya begitu ya. Nah, caranya seperti ini. Jadi kita harus membuat section. Nah, jadi di mana letaknya? Di sini. Di sini ya, di layout. Kemudian page break nih ya, di next page. Nah, begitu. Ya, di sini sudah ada keterangannya ya. Layout, break, kemudian next page. Nah, begitu. Nah, caranya ini kita praktekkan ya. Jadi misalnya saya kepingin ini halaman yang kedua ini saya buat landscape. Caranya demikian. Letakkan di posisi akhir dari halaman pertama ini, kemudian pilih ini. Break, next page. Nah, begitu. Nah, untuk melihat ininya bagaimana? Klik di sini. Nah, ini ada section 1, ini ada section yang kedua. Ya, gitu. Nah, di sini ya, di sini bisa kita rubah. Nah, kita rubah orientasinya, jadi seperti ini. Ya, kita pilih orientasinya ini ya. Kemudian kita buat landscape. Nah, jadi seperti itu. Ini kita rubah, ya, orientasinya landscape. Nah, jadi ini halaman pertama, ini halaman yang kedua, begitu. Jadi ini yang portrait, ini yang landscape, bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian mengatur page number yang berbeda antar halaman. Nah, mengatur page number yang berbeda antar halaman. Yang pertama adalah membuat page number section 1. Misalnya ini kita itu bikin Romawi kecil, ya, Romawi kecil. Jadi anggap saja halaman pertama, kedua, ketiga itu Romawi kecil misalnya. Ya. Kemudian untuk selanjutnya
untuk yang 1 2 ya, bahasa Arab itu ya. Nah, caranya gini. Caranya ya, arahkan ke footer pada halaman section 1 misalnya. Nah, misalnya di sini misalnya ini ya. Kita mau bikin di sini aja untuk contoh sederhana aja ya, di kiri. Pilih tab insert page number. Set. Kemudian page number. Ini kita mau bikin kita taruh di bawah ya. Kita taruh bawah ya. Ini seperti ini. Kita taruh bawah. Kemudian pilih ini. Ya, di sini number ini di tengah, ya, di tengah misalnya, di tengah contohnya ini ya. Nah, jadi ini di sini kita pilih, kemudian kita pilih yang ini. Nah ini, nah kemudian kita rubah ininya, formatnya, hurufnya Romawi nih. Nah, gitu ya. Startnya mulai berapa? Mulai ini. I yang 1. Ya, tergantung kebutuhannya nanti. Nah, nih, I yang ke 1. Nah, karena kita hanya buat 2 halaman, berarti ini yang I, ini yang 1 ya. Nah, kemudian untuk yang section 2 ya. Ini ya, kita ke bawah ini ya. Nah ini caranya begini, demikian. Arahkan ke footer ini, sudah kan. Nah matikan link to previous, jadi maksudnya biar ini tidak berhubungan dengan sebelumnya, halaman sebelumnya. Ini kita hilangkan dulu, klik. Nah kita hilangkan ya. Setelah itu klik format. Nah, ini kita format. Klik format page number ya. Format page number, kita 1 2 3 mulai yang ke 1. Ya. Oke. Nah, 1. Ini 1, yang di sini I. Ya, begitu ya. Jadi caranya seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang membuat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel ya. Yang pertama tentu kita bikin daftar isi dulu. Nah, membuat daftar isi yang pertama menggunakan daftar isi built-in. Nah, langkah-langkahnya, siapkan sebuah dokumen panjang yang terdapat style heading. Kemudian arahkan kursor pada halaman kosong sebagai tempat untuk meletakkan daftar isi. Nah, kemudian pada menu reference, pilih menu sini ya. Di sini pilih tabel konten. Nah, nanti tinggal milih ini ya, otomatis pilih yang ini, otomatis akan terbentuk ya, itu. Yang kedua, membuat daftar isi secara custom. Nah, ini yang mungkin perlu cara yang panjang ya. Nah, caranya siapkan sebuah dokumen panjang yang terdapat style heading. Arahkan kursor pada halaman kosong yang sebagai tempat untuk meletakkan daftar isi. Kemudian sama di tab reference, tabel konten, kemudian pilih custom. Nah, ini di sini. Nanti akan muncul jendela tabel of konten di sini ya. Nanti setelah itu kita bisa milih berapa label yang mau kita tampilkan ya, apakah halamannya ikut ditampilkan atau tidak gitu ya. Nah itu. Nah, kemudian kalau ada perubahan di halamannya, misalnya nambah halaman, nah, kita harus mengupdate daftar isi ya. Caranya bagaimana? Caranya di sini misalnya
di daftar isi, klik kanan ya, kemudian pilih update field. Nah, gitu. Pada jendela dialog update tabel or content, klik update ya, back number only. Nah, ini kalau hanya berubah back numbernya ya, nomor halaman saja. Atau update ini konten ya. Jadi ini kalau ini misalnya ada subbab baru misalnya, gitu ya. Nah, untuk menghapus daftar isi, letakkan di daftar isi, kemudian klik kanan ya, kemudian atau pilih ini ya, di menu reference lagi, pilih tabel konten, pilih remove ya, pilih remove ini, otomatis akan terhapus. Nah, kita akan coba praktekkan caranya bagaimana. Nah, seperti ini. Mula-mula kita siapkan dokumennya dulu. Nah, ini kebetulan saya bikin 7 halaman ya. Jadi halaman pertama ini judul. Nah, ini judul. Misalnya saya perbesar dulu ya, ini laporannya misalnya hurufnya kurang besar misalnya. Ini laporan, ini halaman judul halaman pertama. Halaman kedua itu kata pengantar. Halaman ketiga ini daftar isi. Ini halaman keempat daftar gambar. Ya. Halaman kelima daftar tabel. Baru kemudian ke isinya, ke babnya ya. Nah, demikian. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita kembali ke atas dulu ya. Sebelumnya di sini harus kita buat headingnya dulu. Nah, jadi misalnya ini kita buat ini heading 1. Nah, seperti ini. Ya. Ini kebetulan tadi kan kita rubah jadi biru ya. Tidak apa-apa, nanti bisa kita buat hitam ya. Ini heading 1. Nah, ini kata pengantar. Kemudian daftar isi, kita pilih ini juga heading 1. Nah, kemudian ini daftar gambar di 1 lagi. Kemudian ini daftar tabel juga. Kemudian di bab kita bikin heading 1 juga. Nah, kemudian latar belakang ini heading 1 juga misalnya gitu ya. Rumusan masalah heading 1. Nah, tujuan heading 1 nah, misalnya gitu. Kemudian batasan heading 1. Kontribusi heading 1 gitu. Nah, sekarang ini kita mau atur dulu. Yang pertama adalah halamannya ya, halamannya. Jadi yang pertama adalah ini di halaman judul ini ya. Di halaman judul tidak boleh ada nomor halaman ya. Tidak boleh ada nomor halaman. Nah, caranya bagaimana? Kita bikin section dulu ya. Caranya pilih ini layout, break, next page. Nah, ini. Jadi untuk memunculkan tulisannya kita bisa klik ini, tanda ini. Nah, ini ada section break, next page. Nah, berarti kita punya 3 section. Yang pertama ini judul, yang kedua ini untuk kata pengantar dan daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar. Itu bentuknya Romawi. Kemudian yang terakhir adalah bab. Nah, di bab ini di sini ya, di terakhir baris terakhir ini breaknya saya hapus dulu ya. Ini kita ganti dengan ini next page. Nah, ini otomatis di sini next page. Nanti daftar tabelnya ada di sini. Ini kita turunkan bentar biar nggak mepet-mepet ya. Oke. Nah, pertama ini laporan tidak boleh ada halamannya. Kemudian di sini kata pengantar ini ya, kita bikin halaman ya.
insert back number, kita kasih bawah, misalnya tengah ini ya, tengah. Itu putar tadi saya, coba keliru tadi. Insert, ini. Nah ini ya. Kemudian kita ganti ininya, formatnya, kita pilih ini I. Nah, mulai berapa? Mulai yang kedua. Kenapa? Karena yang halaman judul kan tidak ada tuh, jadi ini yang kedua. Kemudian kita hilangkan link ininya. Nah, biar halaman ini tidak berpengaruh kalau kita hapus ya, ini kita hapus. Nah, gitu ya. Kemudian ini 2, I2, I3, I4, I5. Nah, ini di pendahuluan misalnya ini kan. Nah, ini kita rubah, linknya kita hilangkan juga. Nah, ini kita rubah 1, 2 mulai yang ke 1. Nah ini ya, jadi ini 4 Romawi, ini 1, 2 dan seterusnya. Nah udah, kita close headernya. Nah itu. Nah di sini di daftar isi, nah, kita letakkan di sini, letakkan ini ya. Nah sini, ini kita pilih yang ini. Nah, tabel konten, pilih yang otomatis ini ya. Boleh yang ini, boleh yang ini ya. Anda coba sendiri ya nanti ya. Nah, klik. Nah begitu ya, begitu caranya demikian. Nah ini kalian ganti hurufnya ini jadi hal, maksudnya halaman ya. Kemudian arahkan ke kanan, kanan ya. Ini kita buat warnanya apa? Hitam. Kita kecilkan misalnya hurufnya 12 misalnya, kan standarnya 12 ya. Ini nanti boleh ditengahkan gitu ya. Oke. Kemudian ini sudah selesai untuk daftar isi. Biar enggak gambar tidak muncul gini, ini bisa kita sembunyikan begini ya. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ini, membuat daftar gambar. Nah, cara membuat daftar tentu harus ada gambarnya dulu. Nah, kita kasih gambar dulu di sini. Di sini ya, misalnya di sini. Nah, untuk contoh kita letakkan di sini misalnya. Nah, jadi ya. Ini kita gambar, cari gambar ya. Insert picture. Nah, ini kita cari gambar. Nah, di mana itu ya, saya. Kita carikan gambar dulu. Nah, ini. Nah, misalnya ini kita kecilkan dulu. Wah. Ini ya. Oke. Kemudian di sini. Di mana itu? Di sini ya. Nah. Mana ini? Oh. Ini. Nah, misalnya gini. Nah, ini kita sudah punya 2. Kurang 1 aja ya, kurang 1 di bawah sini lah.
gitu kita 1, 2, 3. Nah, gitu. Nah, setelah kita punya gambar ya, pilih gambar yang diinginkan. Nah, kemudian ini mana gambar yang tadi ini ya. Kemudian Anda masuk ke sini. Nah, ini insert bisa lewat sini atau bisa lewat klik kanan ini ya. Ya, lewat sini. Boleh lewat sini, boleh lewat sini. Nah, saya mungkin terbiasa lewat sini sih. Nah, gitu. Nah, misalnya gini. Nah, ini kan sudah disediakan tuh figur ini ya. Nah, ini sudah disediakan. Nah, karena kita pakai bahasa Indonesia, kita buat label baru gambar misalnya. Ya. Di sini kita bikin label baru. Di sini sudah ada, kita bikin baru labelnya. Klik gambar. Nah, kasih spasi ya biar nggak nempel nanti. Kemudian oke. Nah, di sini letaknya di mana tulisannya nanti, di atas apa di bawah aturannya. Misalnya di bawah, nah, kita pilih yang ini. Kita letaknya di sini. Nah, gitu ya. Itu. Kemudian kita kasih ininya, apa itu, nama gambarnya misalnya ya di sini. Nah, setelah itu kita kasih namanya, misalnya ini harimau. Nah, gitu ya, harimau gitu. Oke, nah seperti ini ya. Nanti kita bisa atur ulang ininya di sini ya. Ukurannya berapa misalnya. Terus miring apa enggak bisa diatur ulang nanti ya. Misalnya ukurannya ini 12. Nah, gitu ya. Otomatis ini akan mengikuti gambar satu. Nah, kalau bab nanti berarti labelnya berarti gambar spasi 1 titik. Nah, yang belakang nanti yang menambah otomatis. Per bab nanti berarti per bab ini ya. Kemudian di sini di gambar berikutnya ini, nah gambar 2 apa? Kelinci. Otomatis angkanya akan bertambah sendiri. Oke. Nah, ini kita atur. Ya. Kemudian ini ini kucing. Nah, gitu. Nah, kalau sudah, nah di sini nanti diletaknya tanda gambar ini ya, daftar gambar. Di sini klik ini. Ya. Sekarang pilih insert tabel of figure. Jadi ini, kita lebarkan dulu ya ini. Nah, ini kita pilih ini yang gambar. Kemudian oke. Nah, begitu sudah jadi ya. Berarti kita sudah punya daftar gambar. Sekarang kita buat daftar tabel ya. Nah, sekarang kita bikin daftar tabel. Sama caranya. Yang pertama harus kita sediakan dulu tabelnya dulu. Nah, di sini kita buat tabel dulu. Nah, di sini misalnya kita buat tabel dulu ya. Nah,
ini kita turunkan dulu. Nah, jangan mepet-mepet. Di sini, ini misalnya di sini. Nah, kemudian di sini. Nah, gitu ya. Ini kasih jarak. Oke, ini kita kasih jarak juga. Nah, oke. Nah, sekarang caranya ya, diblok dulu ya tabelnya. Caranya begini, klik di sini di tempat plus ini. Nah, otomatis dia akan ngeblok ya. Nah, ya. Nah, kemudian ini ya, dari sini klik kanan lagi, pilih ini ya, insert caption, klik. Nah, ini kan tabel, tadi kan gambar, sekarang buat lagi label nih, namanya tabel spasi gitu ya. Oke. Nah, tabel pertama apa, misalnya ini kebetulan belum ada isinya, kita anggap aja ini apa itu, nama harimau. Nah, daftar. Nah, nama harimau. Nah, misalnya begitu ya. Letaknya di mana? Kalau tabel letaknya di atas keterangannya. Oke, dia ada di atas. Ini kita ukurannya kita rubah misalnya ya. Itu. Kemudian kita ke sini, klik plus lagi. Nah, kemudian klik kanan. Nih, namanya apa? Tabel apa tadi? Gambarnya tadi apa? Gambarnya tadi. Bentar. Tabel apa tadi? Yang kedua kelinci. Nah, misalnya itu pemilik kelinci. Nah, misalnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ini gambarnya apa ini? Kelinci. Tadi apa tadi, keliru ya? Harimau, terus enggak apa-apa, kelinci. Ini kelinci di bawah ternyata. Ini kucing. Nah, klik kanan. Nah, nama pemilik kucing. Nah, gitu. Oke. Nah, begitu. Kita rubah ya, begitu ya. Nah, sekarang kita mau bikin daftar tabel. Mana tuh ini ya. Nah, di sini. Nah, gitu. Ini daftar tabelnya. Oke, sekarang kita ke sini. Nah, tariknya ya biar kelihatan. Nah, ini sembunyi. Nah, ini tabel. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, sudah. Untuk yang ini tabel sudah selesai ya. Ini cukup ya. Nah, kita akan lanjutkan ini. Kita akan lanjutkan membuat daftar pustaka ya. Nah, yang pertama yaitu masuk ke referen, kemudian ini citation and bibliography, kemudian milih manage source ini ya, di sini. Jadi kita pilih ini, kita pilih yang ini. Nah, nih. Lalu akan muncul dialog source manager. Nah,
terhadap dua panel. Sebelah kiri adalah master list, yaitu daftar sumber yang pernah kita buat sebelumnya. Di sebelah kanan adalah current list, daftar sumber untuk dokumen yang sedang kita buka. Ya. Jadi di sini misalnya kita sudah pernah buat, akan kita ambil di sini. Ya. Di sini adalah yang mau kita buat. Ya, itu. Kemudian kalau kita membuat sumber baru, ketik new. Nah ini ya, ketik new. Jadi klik new, kok ketik new, klik new ya, klik new di sini. Nah di sini sumbernya ada macam-macam, ada buku, ada book section, ada jurnal, artikel, ada conference, ada report, dan ada banyak lagi di sini ya. Ada banyak lagi. Nah, sekarang kita coba dulu untuk yang buku misalnya. Nah, buku misalnya gini. Nah, kita contoh ini. Ya. Nah, ini kita contoh coba ini. Bentar. Kita geser dulu ya biar tulisannya kelihatan. New. Nah, ini kita pilih book. Misalnya ini Sadikin. Nah, ini Sadikin Asep Ganda DKK misalnya. Ini judulnya mari mengangkat martabat bahasa kita bahasa Indonesia misalnya kan. Tahun berapa? 2003. Kota terbitnya Jakarta. Penerbitnya siapa? Graindo misalnya ya. Kemudian oke. Nah, ini daftar yang barusan kita buat. Nah, ini kan yang sudah kita buat. Nah, sekarang kalau misalnya mau nambah, tinggal belum ya. Kalau mau nambah tinggal new lagi, ya. Kalian klik new lagi untuk nambah apa? Misalnya jurnal apa gitu ya. Contohnya ya, bisa kalian coba sendiri. Nah, ini kalau sudah selesai close. Nah di sini kemudian kita pilih ini. Bibliografi, kita pilih insert. Nah ini kan sudah muncul. Jadi ini sudah muncul daftar pustakanya ya, begitu ya. Saya rasa Anda bisa kan. Oke, untuk data pustaka seperti ini caranya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.